Mantap! FIFA bikin kejutan dunia setelah resmi mendiskualifikasi Uganda U17 akibat skandal mengejutkan. Lebih heboh lagi, Indonesia U17 tiba-tiba dipanggil kembali oleh FIFA ke babak selanjutnya. World Cup is of course a highlight for every player, for every fan. So Dunia sepak bola usia muda diguncang oleh sebuah keputusan yang tak pernah diduga sebelumnya. Dari markas besar FIFA di Zurich, Swiss, Presiden FIFA Gianni Infantino menggelar konferensi pers darurat yang membahas hal-hal yang mengejutkan dunia. Topik yang diangkat tidak hanya serius tetapi juga dramatis. Diskualifikasi timnas Uganda U17 dari Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Alasan dibalik keputusan ini membuat semua pihak terperangah. Uganda diduga melakukan pemalsuan usia pemain, sebuah pelanggaran serius yang merusak integritas kompetisi. Infantino dengan tegas menyatakan bahwa FIFA tidak akan menoleransi kecurangan dalam bentuk apapun, terutama pada ajang yang melibatkan anak-anak dan generasi muda. Tapi Mimin mohon tonton video ini sampai akhir, biar nggak ada salah paham atau informasi yang setengah-setengah. Dan seperti biasa, Mimin nggak akan bosen ngingetin, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke semua media sosial kalian, supaya makin banyak yang tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kabar ini datang seperti petir di siang bolong. Dunia sedang menikmati fase babak penyisihan grup dan banyak orang bahkan belum memprediksi skandal sebesar ini. Uganda yang sebelumnya dianggap salah satu kontestan kuat, tiba-tiba terseret oleh tuduhan pemalsuan dokumen kelahiran. Informasi dari sumber internal FIFA menyebutkan bahwa penyelidikan telah berlangsung selama beberapa minggu memeriksa arsip pendidikan, catatan kesehatan nasional hingga dokumen resmi yang berkaitan dengan usia pemain. Hasilnya, ditemukan ketidaksesuaian yang jelas antara usia pemain di paspor dan data asli yang tercatat. Ini bukan sekedar kesalahan administrasi, tetapi dugaan pemalsuan serius yang mempengaruhi jalannya kompetisi. FIFA melalui Infantino menekankan bahwa keputusan ini bukanlah spontan, melainkan hasil kajian mendalam yang mempertimbangkan semua bukti yang ada. Keputusan FIFA ini membawa dampak dramatis bagi Indonesia. Sebelumnya, timnas U17 Indonesia telah gugur secara terhormat di babak penyisihan grup, meski sempat menorehkan prestasi membanggakan dengan kemenangan atas Honduras U17. Keberhasilan itu sempat menghidupkan harapan publik, namun sayangnya belum cukup untuk membawa Indonesia lolos secara otomatis. Kini, dengan diskualifikasi Uganda, Indonesia tiba-tiba mendapatkan kesempatan kedua. Posisi yang semula hilang kini kembali tersedia. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Infantino dalam konferensi pers yang disiarkan ke seluruh dunia, menegaskan bahwa Indonesia akan menggantikan Uganda di babak 32 besar. Respon publik Indonesia pun luar biasa. Media sosial meledak dengan komentar penuh antusiasme dan keterkejutan. Netizen membanjiri timeline dengan pesan-pesan kebanggaan, sorak-sorai virtual dan spekulasi terkait peluang Indonesia di babak berikutnya. Banyak yang menyoroti bagaimana FIFA menggunakan mekanisme peringkat terbaik dari tim peringkat 3 yang gugur untuk menentukan pengganti yang dalam kasus ini secara cepat mengarahkan pilihan kepada Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa meskipun peluang Indonesia di babak penyisihan awal tertutup, mereka tetap berada dalam radar FIFA sebagai kandidat pengganti yang layak. Sementara itu, di dalam tim suasana campur aduk, pelatih Nova Arianto dan staf pelatih menghadapi dilema sekaligus peluang. Kabar mendadak ini datang bersamaan dengan persiapan mental dan fisik pemain yang semula telah menerima kenyataan gugur. Pemain harus kembali menyesuaikan diri dengan intensitas latihan, strategi baru, dan tekanan yang meningkat. Beberapa pemain mengaku mengalami kebingungan awal, namun tak sedikit yang merasa semangatnya kembali membara. Ini kesempatan emas dan kami siap berjuang lebih keras daripada sebelumnya, ujar salah satu kapten tim kepada media lokal. Kata-kata ini menyiratkan kombinasi antara motivasi, rasa syukur dan tekanan psikologis yang kini melanda skuad Indonesia. Dari sisi FIFA, keputusan ini juga menjadi momen penting. Infantino menegaskan bahwa sanksi terhadap Uganda tidak hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memberi sinyal keras kepada seluruh federasi nasional. Pemalsuan usia pemain adalah isu yang sensitif, mengingat ajang U17 adalah platform untuk mengembangkan bakat muda secara adil. Kami memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan setiap kompetisi bersih dari kecurangan, ujar Infantino dengan nada tegas. Penekanan ini menunjukkan bagaimana FIFA
FIFA ingin menegakkan standar integritas global, sekaligus melindungi hak anak-anak untuk bertanding secara fair. Skenario ini juga memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan timing pengumuman. Mengapa keputusan ini baru diumumkan setelah babak penyisihan grup selesai? Beberapa analis internasional menilai bahwa penyelidikan memang kompleks dan memerlukan waktu untuk verifikasi bukti. Namun publik tentu saja dibuat penasaran. Apakah keputusan ini bisa saja mempengaruhi hasil pertandingan sebelumnya? Ataukah Indonesia secara objektif memang tim terbaik dari peringkat 3 yang gugur? FIFA menegaskan bahwa prosedur dilakukan secara ketat dan pilihan Indonesia sebagai pengganti adalah hasil evaluasi objektif berdasarkan catatan pertandingan dan performa tim. Kembalinya Indonesia ke panggung Piala Dunia U17 juga menjadi magnet media global. Banyak outlet berita internasional melaporkan skandal Uganda, sekaligus menyoroti momen comeback Indonesia. Analisis mencatat bahwa tim Merah Putih memiliki potensi untuk mengejutkan lawan-lawannya di babak 32 besar. Pelatih Nova Arianto dan tim pelatih diharapkan melakukan penyesuaian strategi, memanfaatkan momentum ini dan menjaga mental pemain agar tetap fokus menghadapi lawan yang lebih tangguh. Keputusan mendadak ini menjadi ujian kesiapan tim dalam menghadapi tekanan psikologis, sekaligus peluang emas untuk mencatat sejarah. Di sisi lain, Uganda menghadapi konsekuensi berat. Diskualifikasi ini menjadi catatan kelam dalam sejarah sepak bola mereka. Federasi Uganda harus menanggapi tuduhan serius ini, memperbaiki sistem administrasi dan menghadapi kritik internasional. Bagi dunia sepak bola, kasus ini menjadi peringatan keras bahwa kecurangan sekecil apapun bisa mengubah nasib tim di panggung global. Pemalsuan usia pemain meskipun terdengar teknis, membawa konsekuensi yang sangat nyata, tidak hanya hilangnya kesempatan bertanding, tetapi juga reputasi nasional yang ternoda. Kabar ini juga menimbulkan diskusi panjang di kalangan pengamat sepak bola. Ada yang menyoroti betapa dramatisnya sistem regulasi FIFA yang tetap menegakkan integritas meskipun keputusan datang setelah pertandingan berlangsung. Ada pula yang menyoroti bagaimana peluang kedua bagi Indonesia bisa menjadi bahan pelajaran bagi semua tim. Kerja keras, integritas dan konsistensi dalam permainan tetap dihargai, meskipun hasil awal tampak mengecewakan. Banyak komentator menyebut momen ini sebagai kejutan terbesar Piala Dunia U17 yang pernah ada, sekaligus contoh bagaimana sepak bola dapat membawa emosi dan drama yang luar biasa. Di Indonesia, respon pemerintah, PSSI dan publik semakin riuh. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan dukungan penuh terhadap tim, menegaskan bahwa semua sumber daya akan diarahkan untuk memastikan Indonesia tampil maksimal di babak 32 besar. Ini adalah kesempatan kedua yang tidak boleh disia-siakan. Kami akan mendukung penuh para pemain dan pelatih agar siap menghadapi tantangan berikutnya. Pernyataan resmi ini menambah euforia dan memberikan rasa aman bagi pemain, staf pelatih, dan seluruh pendukung. Momentum ini menjadi titik balik yang membuat semua pihak semakin optimis, meski tekanan terhadap performa tim kini meningkat drastis. Di sisi psikologis, pemain menghadapi tekanan ganda, harus memulihkan kondisi fisik dan mental sekaligus menyesuaikan diri dengan jadwal yang lebih ketat. Para psikolog olahraga menekankan pentingnya fokus pada aspek mental, mengingat keputusan mendadak ini bisa menjadi pedang bermata dua, motivasi tinggi tapi juga kecemasan dan stres. Latihan intensif, simulasi pertandingan dan evaluasi performa menjadi bagian penting dari persiapan. Semua pihak diharapkan mampu memanfaatkan momentum ini dengan bijak, sehingga peluang emas ini tidak sia-sia. Kabar diskualifikasi Uganda juga membuka mata dunia terhadap isu integritas dalam sepak bola usia muda. Banyak federasi kini mulai meninjau kembali prosedur verifikasi usia pemain, sistem administrasi dan transparansi data. Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa integritas tidak bisa ditawar dan bahwa ajang U17 bukan hanya tentang prestasi tetapi juga tentang etika dan fair play. FIFA berharap dengan langkah tegas ini, federasi lain di seluruh dunia akan mempertegas pengawasan internal mereka sehingga insiden serupa tidak terulang di masa depan. Sementara itu bagi para penggemar sepak bola, momen ini menjadi bahan cerita yang luar biasa. Banyak yang membayangkan skenario dramatis Indonesia yang sempat gugur kini kembali bersiap menghadapi tim-tim kuat di babak 32 besar. Sorak-sorai di media sosial, diskusi di forum hingga komentar di kanal berita menunjukkan betapa besar antusiasme dan keterkejutan publik. Bagi banyak orang ini bukan sekedar pertandingan sepak bola, tetapi kisah comeback yang menegangkan dan penuh inspirasi. Kesempatan kedua ini juga membuka peluang bagi pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kualitas terbaiknya di panggung internasional. Setiap gol, setiap operan dan setiap aksi di lapangan kini memiliki makna lebih. Bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas berada di kompetisi dunia. Momentum ini menjadi titik balik yang membuat semua pihak semakin optimis, meski tekanan terhadap performa tim kini meningkat secara drastis.
Di babak selanjutnya, persaingan tentu akan lebih sengit. Tim-tim yang lolos otomatis dari fase grup sudah siap dengan strategi matang, sementara Indonesia harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda. Analisis statistik, rekaman pertandingan, dan evaluasi performa lawan menjadi sangat penting. Tim pelatih dituntut untuk membaca pola permainan lawan, mengoptimalkan kekuatan tim, dan meminimalkan kelemahan. Keseriusan ini menegaskan bahwa kesempatan kedua ini bukan sekedar hadiah, tetapi ujian nyata yang menuntut profesionalisme, fokus, dan kerja keras maksimal. Cerita ini juga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia. Banyak yang melihat bagaimana kegigihan, kejujuran, dan kesabaran bisa membawa peluang kembali bahkan di situasi yang tampak mustahil. Diskualifikasi Uganda meskipun menjadi momen kontroversial, sekaligus membuka jalan bagi Indonesia untuk membuktikan diri. Kisah ini menjadi simbol bahwa sepak bola adalah tentang kesempatan, perjuangan, dan integritas. Anak-anak muda yang menyaksikan momen ini belajar bahwa kesalahan orang lain bisa menjadi peluang bagi mereka yang tetap jujur dan bekerja keras. Seiring waktu berjalan, perhatian media tetap akan tertuju pada Indonesia U17. Setiap langkah, setiap pertandingan, dan setiap keputusan taktis akan dianalisis secara mendalam. Strategi publikasi, interaksi dengan media, dan kesiapan mental menjadi faktor penting agar momentum ini